Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada bukusnya. Tes. 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 Hah? Oh, yang penting kedengaran ya. Udah? Udah? Oh, udah. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa ya. Kita kembali melanjutkan kajian kita yang kemarin kita telah membahas tentang apa kemarin? Nabi Nuh. Baik. Nah, kita ini bukan bicara tentang sejarah Nabi, tapi apa tuh? Apa hikmah peradaban dan kebudayaan? Bukan kebudayaan, apa? Misalnya kehidupan, terutama yang berkenaan dengan dakwah. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh? Bahwa di era beliaulah pertama kali terjadi apa? Kesyirikan. Jadi dosa syirik itu tidak ada zaman Nabi Adam, tidak ada. Yang ada apa zaman Nabi Adam? Tadi imamnya mana? Coba baca ulang tadi tuh ayat. Yang mana tadi? Tadi antum baca ayat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Good. Nah, itulah kisahnya. Cukup jelas kan tadi di ayat itu? Jelas ya? Jelas banget. Ya sudah. Kalau jelas ya sudah, saya terima. Nah, jadi dia, kenapa dia membunuh? Fatawwa'at lahu. Itu dia. Dia ngikutin Jadi bukan karena al-ghazwul fikri, tapi itu dorongan hawa nafsu. Lalu ya apa yang dia dapatkan? Jadinya dia dalam ketika membunuh itu dia belajar apa, setelah membunuh dia bingung. Ini bagaimana nih, saudaraku? Lalu fa ba'atsallahu ghuraba yabhasu fil ardi
liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Apa artinya? Baca Al-Quran itu yang paling penting ngerti artinya. Allah mengutus ghurab. Ghurab? Burung gagak. Burung gagak. Burung gagak itu apa khasnya? Hitam. Ada nggak gagak putih? Enggak ada. Dulu ada silat namanya gagak lembayung. Ghurab, Allah mengutus. Nah, makanya perlu dikaji, kita explore, kita tadabbur. Kenapa Allah mengutus burung gagak? Kenapa bukan elang? Kenapa bukan macam-macam? Itu nanti pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Apalagi kalau sudah diceritakan, diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa burung gagak? Silakan explore. Jadi kita akan burung gagak itu karakteristiknya apa? Apakah dia kalau memang berantem dia nguburin temennya ya? Enggak tahu kita, tapi dari ayat ini ya begitu. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Konon katanya dua burung gagak berantem, satu mati. Ini menguburkannya dengan yuwari, menggali, ada menguburkan temannya itu. Lalu dia mengatakan ajaz tuh. Coba baca ya. Kadang-kadang orang bacanya ajaz tuh. Ajaz tuh an aku nabi hadzal ghurab. Aku tidak mampu seperti burung gagak ini. Lalu intinya itulah. Makanya dia fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal. Tapi itulah warna kehidupan yang ada dalam Adam. Nah, makanya apa lanjutan ayat itu? Tadi Anda berhenti di situ. Apa lanjutannya yang belum terbaca? Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'an. Maka min ajli zalika, dari karena itulah kami tetapkan siapa yang membunuh tanpa hak, ya bukan karena qisas, bukan karena kerusakan di muka bumi, maka faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh semua orang. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, kalau dia menghidupkannya seakan-akan menghidupkan semua. Bagaimana cara menghidupkan orang? Maksudnya menyelamatkan hidup seseorang, bukan menghidupkan orang mati. Ini maka ada hadis dalam Sahih Bukhari bahwa setiap kali terjadi pembunuhan, maka si Qabil itu akan menerima dosanya. Dosa jariyah. Dia yang pertama kali membunuh, maka dia akan mendapatkan dosa dari bagaimana itu? Bukankah Allah telah berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra? Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, bagaimana nih? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Terus gimana dong? Ayo gimana? Jangan sampai enggak. Nah, itu yang kayak gitu jadi senjata siapa kemarin? The first missionary in the world. Siapa namanya? Raymond Lal. Nah, itu yang kayak gitu tuh Raymond Lal masuk tuh. Tuh lihat tuh kitab suci kalian tuh bertentangan satu sama lain. Ayo. Oh iya ya. Makanya kitab suci kalian nggak benar tuh. Udah masuk agama saya aja. Jangan sampai kalah sama Raymond Lal. Jadi bukan, itu tidak termasuk itu. Jadi dia mendapat dosa akibat perbuatan dia sendiri. Dialah yang mencontohkan kasus pembunuhan. Jadi setiap orang yang memberikan contoh, setiap orang yang mempelopori sebuah kebaikan ataupun kejahatan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti dia. Itu namanya dosa jariyah. Pahala jariyah juga ada. Tinggal kita mau menjariyahkan yang mana. Jariyah mengalirkan yang mana dari perbuatan kita ini. Kalau kita mempelopori keburukan, nanti ada orang yang ikut, kita juga akan mendapat dosa. Banyak orang, apa misalnya? Hati-hati aja. Yang pertama kali
mencontohkan misalnya dosa apa? Hah? Ya banyak sih sebenarnya. Dialah yang pertama kali mencontohkan dosa. Misal sound horeg. Siapa tuh pembuat sound horeg? Yang bikin peka telinga orang. Maka semua yang ngikutin dia nanti itu, dia dapat dosanya. Kalau mengganggu orang lain. Bahkan ada yang mati katanya, gara-gara kebisingan itu. Semua pencipta budaya yang buruk akhirnya diikuti orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan orang itu. Ini jelas itu sebagaimana dalam hadis. Apa ada dalam Arba'in? Yang di Arba'in kalau nggak salah yang riwayat Ibnu Abbas. Ada juga di riwayat Abu Hurairah ada. Ya. Yang apa? Kalau orang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan pahala juga dari pelaku-pelaku yang lain. Sebaliknya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayang qasa min ujurihim syai'a. Kalau dia mencontohkan perbuatan baik, maka dia juga mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Menjadi pelopor perbuatan baik. Pelopor one day one juice misalnya, itu dia dapat pahala tuh semua orang yang membaca Al-Quran itu, karena dia mempelopori. Ya semua, apapun. Maka jadilah pelopor kebaikan. Gitu ya. Baik, lalu sampai kita pada masa Nabi Nuh tadi, terjadi awal pertama kesyirikan. Gara-gara apa tuh orang bisa syirik? Nah ini yang penting. Yang penting itu bukan kita melihat peristiwa, tapi penyebab dari peristiwa supaya tidak terulang di masa kita. Apa penyebabnya? Kaum itu syirik. Apa kemarin penyebabnya? Kaum Nabi Nuh syirik. Jangan kayak akhwat ngomong. Ini kan ikhwan malu-malu, suaranya kita kayak akhwat. Nggak ada akhwat kan di sini? Akan apa? Zindabad, insyaallah, Afghanistan. Orang Pashtun. Berapa tuh topi? Apa? Siapa namanya nih? Nama antum siapa? Abbas. Dari mana Abbas? Dari Bekasi. Dari belakang. Gimana Abbas? Jarang-jarang ada lah orang Bekasi namanya Abbas. Gimana tadi? Kenapa kaum Nuh ini jadi syirik? Karena hilangnya ilmu. Ya, terus? Ya oke, hilangnya ilmu terus? Ceritanya bagaimana? Kok nggak tahu? Ceritanya bagaimana? Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna. Siapa itu? Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr itu siapa? Asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh, kata Ibnu Abbas. Orang-orang soleh yang kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya, lalu kemudian dibikin fa'auha. Apa fa'auha? Fa'auha syaitanu ila qaumihim anin sabu. Dihafalkan. Maka setan pun mewahyukan. Oh, ternyata wahyu bisa dari setan ya. Apa itu? Apa wahyu kemarin artinya apa? Bisikan. Jadi setan membisikkan. Orang kita, yuk kita bikin patung buat mengenang tokoh kita. Maulah mereka. Falam tu'bad hatta iza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat. Dan ketika nggak ada lagi pelajaran, nggak ada lagi orang menuntut ilmu. Lupa orang cara menyembah Allah, barulah disembah patung-patung tersebut. Bukan orang itu menganggap dia Tuhan, bukan. Tetapi dia akan mengantarkan kepada Tuhan. Kita merasa tidak pantas untuk bertemu Allah langsung, untuk berdoa kepada Allah langsung. Jadi melalui perantara-perantara. Itulah kesyirikan. Dan itu pula yang terjadi pada kaum-kaum berikutnya. Setelah Nabi Nuh ini dibinasakan semua manusia dengan banjir yang berlangsung hampir setahun, lalu kemudian terdampar. Banyak teori terdampar di mana. Ya, tidak terlalu penting. Yang penting setelah itu tinggallah
manusia cuma Nabi Nuh dan teman-temannya, dan akhirnya teman-temannya meninggal. Lalu tinggallah dia dan keturunannya. Wa ja'alna zurriyatahu humul surah As-Saffat. Wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Wa ja'alna zurriyatahu humul apa i'rab al-baqin di situ? Yang belajar nahwu. Ini kalau pelajaran ini semua ilmu keluar semua ya. Atau matematika pun keluar nanti. Namanya juga tasqif. Tasqif itu seluruh wawasan kita. Apa i'rab al-baqin di situ? Wa ja'alna dzurriyyatahu humul. Kenapa bukan bakun? Isim ja'alah. Ada ya isim ja'alah ya? Masya Allah. Penemu teori baru. Maf'ul? Waduh. Awal pas ani. Wa ja'alna zurriyata? Ais. Maf'ul sani dari ja'ala. Karena ja'ala pasti harus punya dua maf'ul bih. Udah sampai situ kan? Dah, dipraktekkan. Cari ayat-ayat yang kok bisa ya humul bakin? Kenapa bukan humul bakun? Terus hum di situ apa dong? Harusnya humul bakun. Terus hum di situ jadi apa? Nanti ada namanya, mungkin belum sampai. Dhamir fasal. Itu nanti cari. Jadi kita namanya tasqif itu mengena semua pelajaran. Ya. Jadi ini tidak fokus pada satu ini, semua harus kita luaskan wawasan itu tadi. Baik. Jadi yang tersisa adalah keturunan Nabi Nuh. Berarti kita ini adalah keturunan Nabi. Karena Allah, dalilnya mana? Itu surah As-Saffat tadi. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Wa min syi'atihi. Ini yang hafal 30 juz siapa nih? Yang malu-malu. Ini lagi. Wa ja'alna Wa min syi'atihi la Ibrahim. Lalu kemudian masuk pada kisah Nabi Ibrahim. Tapi sebelum kisah Nabi Ibrahim, kita kan kalau pada 25 nama Nabi. Nabi Nuh itu Nabi keberapa? Nabi ketiga. Kedua, ketiga. Ya, zaman SD aja lah. Nabi ketiga. Rasul keberapa? Kalau Rasul pertama, karena itu sudah dinaskan dalam hadis. Awal nabiyyin Adam wa awal rasulin Nuh. Itu Rasulullah SAW sendiri yang ngomong. Oh iya ya. Kitab tauhid kalian belajar apa? Pakai apa? Ya? Yang pernah dipelajari aja, apa saja kurikulumnya di sini? Enggak, yang pertama-tama apa? Pelajaran tahun pertama pakai kitab tauhid. Qaulus Sadid, berarti kitab tauhid. Terus habis itu? Qaulus Sadid, habis itu? Dalailu tauhid. Al-Qawaid al-Arba', terus? Khudz aqidatak. Terus? Salah satu usul, terus? Oke. Syarah makna taghut. Risalah fit taghut. Oke. Berarti belum secara teori. Kalau kitab tauhid Syekh Shalih Al Fauzan dipelajari belum? Belum ya? Atau kalau mau lebih luas adalah silsilah tauhidnya Profesor Dr. Sulaiman Omar bin Sulaiman Al-Ashqar. Karena dia membahas tauhid teori. Maksudnya tauhid teori itu kayak tadi Nabi dan Rasul sesuai dengan rukun iman.
Nabi siapa, Rasul berapa dibahas semua di situ, termasuk perbedaan pendapat tentang yang ada di situ. Ya, dalam berapa itu bukunya itu ada 8 seri dan semuanya kalau tidak salah juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di semuanya itu. Ya. Dan nanti mudah-mudahan kita mendapatkan sumbangan buku untuk perpustakaan para pemirsa yang ingin menyumbangkan buku untuk para calon-calon ulama ini, ya dipersilahkan untuk mengirim ke rekening di bawah ini. Nah, nanti ya, tertulis ada rekening di bawah ini. Ya. Ya, nanti mudah-mudahan saat Ibnu Yasin juga bisa menggalang donasi siapa yang kira-kira menyumbang buku bekas di rumah atau segala macam. Mudah-mudahan. Intinya kita harus mengembalikan kejayaan umat dengan buku. Dan ingat, membeli buku itu termasuk salah satu jalan ke surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan." Udah hafal kan? Apa prakteknya? Salaka tariqan, beli buku. Beli aja, belum baca. Itu sudah salaka tariqan. Menempuh jalan, dengan jalan itu dia menuntut ilmu. Dari mana dapat ilmu kalau bukan dari buku? Zaman sekarang. Membeli buku, mengunduh aplikasi ilmu. Wah, ini aplikasi apa nih? Kitab hadis misalnya di HP. Maaf, sih kayak punya HP nggak sih? Maksudnya boleh HP di sini? Bebas. Terus kalau Senin Jumat kemana HP-nya? Oh, dikumpulin. Oh iya. Nah, ya artinya kalau misalnya pakai HP buat mengunduh aplikasi Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab, itu peristiwa mengunduhnya itu berarti Anda telah salaka tariqa yaltamisu fihi ilma. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi belajar hadis, praktekkan langsung. Baik. Nah, jadi siapa keturunan berikutnya dari Nabi Nuh? Sejarah mencatat adalah Nabi Hud. Nabi Hud ini di mana? Para ahli sejarah sepakat dia berada di Yaman. Pokoknya Yaman. Yaman itu termasuk Oman, Hadramaut, antara Oman dan Hadramaut. Nah, makanya sampai sekarang waktu saya ke Yaman dulu, orang-orang situ tuh, orang sekitar Hadramaut ini kenal dengan orang Indonesia banyak. Karena tiap tahun orang Indonesia datang dari ke makam, kata konon makam Nabi Hud. Di mana? Di Yaman di Hadramaut. Itu tiap tahun ada acara besar yang dimotori oleh Ma'had di Tarim sana, yang Habib Umar Al-Hafiz itu. Dari dulu itu orang-orang Indonesia yang paling banyak. Orang-orang Indonesia, orang Uzbek, orang tasawuf gitulah. Makanya sampai ribuan orang Indonesia. Kita kalau mau masuk ke Yaman itu bilang, mau kemana? Mau ke itu apa nama ma'hadnya itu? Kok saya jadi lupa. Bilang aja ke situ dari Indonesia dari mana mau ke situ? Udah, biasanya cepat urusannya. Karena memang udah banyak sampai ribuan orang Indonesia datang ke Tarim ma'had stop kok saya lupa. Ma'hadnya Habib Umar itulah pokoknya. Nah, saya juga kunjungan ke situ melihat. Ketemu dengan orang-orang Indonesia memang banyak. Banyak dari Cina, dari Asia pokoknya. Dari situ. Orang situ sendiri kayaknya jarang deh yang masuk situ. Banyak kan dari luar. Nah, tiap tahun mereka ada acara di makam Nabi Lut itu. Yang kita menganggap itu adalah sebuah bid'ah yang ditentang oleh para ulama. Ya dia ziarah ke makam itu, lalu kemudian mungkin tawassul. Di YouTube biasanya ada ininya. Rangkaian acara mereka. Dan kita menentang itu. Nah, tapi memang orang-orang Indonesia paling banyak di situ. Konon katanya disitulah kuburan Nabi Hud. Wallahu alam, tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa itu kuburan Nabi Hud. Bisa aja karena orang bikin-bikin. Mana berapa ribu tahun Nabi Hud? Mungkin 5.000 tahun, 6.000 tahun yang lalu. Siapa yang tahu kuburannya? Orang yang kadang-kadang 100 tahun yang lalu saja kita nggak tahu kuburannya di mana. Apalagi itulah rahasia Allah kenapa kuburan nabi-nabi itu hampir tidak ada. Cuman orang tahunya sekarang kuburan Nabi Muhammad SAW saja. Coba selain Nabi Muhammad di mana kuburannya?
Rasulullah SAW melihat dalam perjalanan Isra para nabi di kuburannya lagi sholat. Nabi Musa lagi sholat. Tapi di mana? Nggak tahu. Ya berarti perjalanan antara Mekah ke anu itu. Berarti antara situlah. Mungkin di Palestina, mungkin di Allah alam. Tapi tidak ada yang tahu bekasnya. Ya itu rahasianya. Jadi tidak ada bukti bahwa. Tapi itu mungkin menunjukkan bahwa memang disitulah Nabi Hud dan peradaban yang dibangun oleh Nabi Hud dengan kaumnya, yaitu kaum, jangan salah pasang, kaum Ad, yang merupakan kaum Nabi Hud di kawasan Yaman lah pokoknya, di Yaman, dan disitulah nenek moyang bangsa Arab dari Yaman itu. Itulah nenek moyang bangsa Arab, lalu menyebar, dan mereka juga ingkar kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kesyirikan. Jadi setiap nabi diutus, biasanya kalau udah rasul diutus berarti ada yang rusak dalam umat itu. Ya, yang rusaknya apa? Biasanya dalam akidahnya ataupun dalam akhlaknya. Dari segi akidah, para nabi umumnya adalah kerusakan dari segi akidah, dari segi akhlak dan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Ya, di mana mereka rusaknya dari segi kebiasaan buruk mereka. Insya Allah kita akan sampai juga itu, karena itu bagian dari peradaban yang harus kita waspadai. Ya, kenapa Nabi Lut itu ada kisahnya? Itu ada hati-hati dengan itu penyakit Lut itu, penyakit kaum Lut. Penyakit kaum Lut itu adalah penyakit yang bisa terjadi sekarang dan dia menular. Berhati-hati. Ya, kenapa? Karena dia bukan fitrah manusia, dia ada gangguan jin di situ. Ini orang-orang LGBT itu harus diruqyah. Kalau enggak susah. Dan ada terapinya apa? Terapinya harus dipukul. Makanya dalam Islam orang berzina itu dipukul. Orang pokoknya yang bernafsu syahwat, orang mabok dipukul. Karena al-fahsya, dosa-dosa yang dinikmati itu namanya al-fahsya. Ada mungkar, ada al-fahsya. Al-fahsya wal mungkar. Sama enggak? Ya tidak mungkin sama. Kalau disebutnya berbeda pasti beda. Apa bedanya? Kalau al-fahsya itu dinikmati, pelakunya menikmati. Kalau mungkar, pelakunya tidak menikmati. Meskipun karena al-fahsya itu dinamakan mungkar juga. Semua fahsya pasti mungkar. Mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari. Aneh. Seperti apa kata Nabi Ibrahim? Nanti kita masuk. Kata Nabi Ibrahim dalam surah Az-Zariyat apa? Kemarin kita ceritain tentang malaikat. Saya cerita nggak di sini ya? Apa kata Nabi Ibrahim? Kaumum mungkarun, ya. Kaumum mungkarun. Faqala salam kaumum mungkarun. Apa maksudnya kaum mungkar? Malaikat dari kaum mungkar. Maksudnya apa mungkar di situ? Maksudnya aneh gitu. Ini bukan orang sini. Terus aneh, tambah aneh lagi ketika nggak mau makan. Lalu takut. Fa'aujasa minhum khifah, malah takut Nabi Ibrahim. Jadi mungkar itu sesuatu yang aneh. Al-fahsya pasti mungkar, tapi tidak setiap mungkar itu fahisyah. Fahisyah itu biasanya dia berhubungan dengan nafsu syahwat, kemaluan, biasanya dinamakan dalam Al-Quran. Kalau kata fahisyah berarti berhubungan dengan kemaluan, syahwat kemaluan umumnya. Baik itu zina ataupun yang pokoknya berhubungan dengan, termasuk kaum Nabi Lut seperti dalam surah An-Nisa, apa Allah katakan? Wallazani ya'tiyaniha wallahi ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Wallazani ya'tiyaniha, dan dua laki-laki yang mendatanginya, maksudnya itu fa'azuhuma, sakiti mereka, maksudnya sakiti badannya, itu terapinya gitu. Apa tadi? Itu Lut. Artinya semua kaum itu kalau dari utus Rasul berarti ada yang salah dengan kaum itu. Berarti ada kerusakan, terutama kerusakan dari akidah. Nah, kalau sudah begitu, kita ada kaum Nabi Lut. Habis Nabi Lut siapa? Nabi Soleh. Ini belum ada yang beli buku ini ya? Selalu saya bawa ini karena masih cerita Nabi-Nabi. Yang enak dibaca ya begini. Kiai Haji Bayi Arifin ini merangkum apa yang ada dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu dengan bahasa-bahasa yang dirangkai. Jadi ya udah kita enak aja bacanya gitu. Ya. Jadi saran saya, mau mudah masuk surga? Ya beli buku.
Mungkin masih ada kali ya. Rangkaian cerita dalam Al-Quran. Kalau beli buku biasa di mana? Atau minta aja Pak siapa? Pustaka Imam Syafi'i. Menyediakan mungkin. Itu bukunya. Oh, kirain bawa buku. Jadi habis kaum Nabi Hud, terus kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh di mana? Kalau kaum Nabi Soleh udah pasti di Arab Saudi, karena situsnya berada di dekat Madinah itu namanya Madain Soleh. Madain, wilayah kaum Nabi Soleh. Di situ masih ada bekas-bekas bangunannya. Orang-orang haji biasanya suka ke situ tuh. Padahal Rasulullah SAW bukan melarang, cuman kalau ke situ harus nangis. Itu ada dalam hadis Ibnu Umar, ada dalam Sahih. La tadkhulu ala qaumin mu'azzabina illa an takunu bakin. Kata Rasulullah. Jangan masuk ke kampung kaum itu kecuali kamu menangis. Itu disebutkan Rasulullah ketika beliau ke Tabuk, perang Tabuk, ngelewatin tempat itu. Namanya Madain Soleh itu. Sekarang di provinsi atau di kabupaten, nah mungkin namanya. Namanya Wadi Al-Ula. Wadi Al-Ula. Masih masuk kalau tidak salah provinsi Madinah. Bagian dari, tapi udah jauh ke arah berarti ke arah selatan apa mana ya? Pokoknya ke arah yang menuju ke Tabuk. Tabuknya di mana? Ayo lihat peta. Itu Wadi Al-Ula, disitulah kampung Nabi Soleh dan orang-orang yang diazab itu. Terlihat masih katanya ya, saya nggak pernah tahu. Tapi tinggal kalau zaman sekarang kan tinggal lihat YouTube aja. Di situ ada. Nah sekarang ini malah digalakkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk orang kunjungan di situ. Bahkan kemarin sampai ada konser musik DJ, ada di YouTube, tinggal cari aja. Nah makanya nih Arab Saudi makin parah nih gara-gara ini. Arab Saudi DJ pakai DJ, nggak apa-apa kalian tonton, nggak apa-apa kalian udah dewasa. Lihat, maksudnya melihat bahwa ini nih benar nyata kerusakan ini. Pakai DJ orang joget-joget, perempuan pun buka aurat di wilayah situ, entah itu masuk kategori tempat itu atau tidak. Tapi wilayah situ namanya Wadi Al-Ula, di situ ada sebuah bukit gundukan mirip gajah, makanya dinamakan Jabal Fil. Dan lihat aja di YouTube. Jabal Fil. Mungkin satu waktu kita perlu juga kali menonton ya, nonton tempatnya aja biar tahu. Ini kan namanya wawasan. Tafkif itu kan pengembangan wawasan. Mereknya? Oh, aman. Nah, kita ditonton orang untuk tahu-tahu wah mereknya katanya. Ada sebuah pengajian kayak bukan pakai ini yang botol itu. Dia kupas itu ya kan. Ke botolnya masih ada. Kepala botolnya masih. Jabal Fil, kenapa? Karena di batu bentuknya kayak gajah gitu, ada belalainya. Nah, di situ mereka men-DJ, berpesta pora kayak orang Israel yang waktu diserang 7 Oktober itu. La haula wala quwata illa billah. Padahal para ulama dulu tahun berapa itu udah mengeluarkan fatwa, dilarang ke situ. Lalu kemudian lagi sekarang malah Ben Salman, ada adiknya Sultan bin Salman yang tadi jabatan menteri apa di Saudi sekarang. Itulah yang membuka kembali daerah situ. Memang daerahnya bagus, spot yang sangat bagus untuk foto-foto. Rasulullah itu tidak melarang ke situ, hanya saja kalau ke situ, ke tempat kaum Nabi Soleh ini maksud saya, kita harus menangis karena Rasulullah yang mensabdakan itu. Jangan sampai, karena diancam la yusibukum ma asabahum ya akhir hadis. Jangan sampai kalian kena apa yang menimpa mereka. Apa yang menimpa mereka? Murka Allah. Lah kalau orang udah joget-joget, di jogetnya saja mau dimanapun murka Allah, apalagi kalau di tempat itu. Nggak tahu apakah Jabal Fil atau Gunung Gajah itu masuk tempat yang dilarang, yang harus nangis itu enggak atau enggak, Allah alam. Tapi yang jelas ya di sekitar itu masih satu kecamatan itulah yang dinamakan Wadi Al-Ula.
inilah ya pertanda akhir zaman. Maka itulah ini kerusakan ini nyata. Lalu kita harus bagaimana? Para ulama dibungkam, yang berani mengkritik itu akan dipenjara. Lah ini fakta. Wah, Anda membenci Saudi. Memangnya Saudi itu ada di surga? Orang ketika mengkritik satu kebijakan, orang tuh sebenarnya tidak ada orang benci pada satu negara. Orang tuh benci pada rezim yang berkuasa saat itu. Karena kebijakannya nggak benar, bukan negaranya. Nggak ada orang benci negara. Apakah kita benci Amerika? Wah, Amerika negara luas, benua. Banyak kekayaan alamnya. Jangan dibenci. Rebut. Harus futuhat. Mana boleh kita membenci alam ciptaan Allah? Yang kita benci itu pemerintahan yang menjalankan pemerintahan di situ. Rezimnya, itu namanya rezim. Itu yang dibenci orang, bukan negerinya. Orang benci Indonesia? Ya nggak mungkin. Mana? Sebab bangsa kita nih kalau udah keluar, terasa tuh bangga nyebut Indonesia itu. Saya tanya, kamu dari mana? Menyebut I'm from Indonesia, itu bangga banget. Ya itu pasti, itu fitrah manusia. Biarpun negaranya hancur-hancuran, tapi tetap aja. Itulah identitas saya gitu. Itulah kampung halaman saya. Makanya Rasulullah pun mengatakan ya yang paling dia sukai Mekah, karena disitulah dia lahirnya, disitulah kampung keluarganya. Kalau saja aku tidak diusir dari situ. Bayangkan bagaimana perasaan itu, ujian kepada Rasulullah. Harus mencintai yang dia harus meninggalkan yang dia cintai ya, demi melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak ada orang benci negeri, orang benci pemerintahannya yang sedang berjalan. Kebijakan-kebijakan rezim yang sedang berjalan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kayak undang-undang dasar. Yang tidak sesuai dengan syariat. Nah itulah. Jadi tempat kaum Nabi Soleh di Arab Saudi. Dan ada bukan larangan. Ya tapi larangan sih dalam hadis la tadkhulu ala qaumin mu'azzabina illa an takunu bakin. Jangan masuk ke kampung bekas-bekas orang-orang yang diazab, pernah diazab kecuali kamu nangis. Jadi harus menangis. Nangis itu bukan nangis, betul-betul Rasulullah ketika terpaksa lewat tempat itu bersegera kayak orang malu. Langsung meninggalkan tempat itu tidak berlama-lama meskipun sempat istirahat, lalu kemudian air sumur bekas yang ontat naqataha fa'aqara fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim dan surah Asy-Syams. Kadang yang surah menjadi blank. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Ontanya itu naqatallahi fa'aqaruha, dan mereka menyembelihnya. Ada dosa mereka kan karena menyembelih onta Nabi Saleh. Itu tempat minum onta itu masih ada sumurnya di masa Rasulullah, lalu air sumur itu dijadikan makanan disuruh dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk itu. Intinya mungkin kita orang itu kan masa lalu. Iya, tapi Islam ini ini bagian dari peradaban Islam. Masa lalu itu semua dijadikan i'tibar. Kepikiran nggak kita bahwa kenapa Bani Israel yang jahat itu yang mana yang diceritakan dalam Al-Quran? Zaman dulu kan? Kenapa Bani Israel zaman sekarang jadi kena? Itulah i'tibar. Apakah mereka menanggung dosa nenek moyang mereka dulu? Enggak, sebenarnya enggak. Kalau mereka soleh. Persoalannya Allah telah menetapkan ini bangsa ini nih akan bikin ulah nanti, dan benar. Jadi bukan dosa nenek moyang itu tidak ditanggung oleh keturunan, tetapi ada hal-hal tertentu yang mana Allah Ta'ala menetapkan ini nanti dari dia ini atau dari keturunan dia akan muncul orang-orang buruk. Kalau Khawarij misalnya, kalau Khawarij itu bukan dari keturunan orang itu, karena Rasulullah berkata min di hadzal rajul. Di itu bukan artinya Khawarij itu muncul bukan dari keturunan orang itu yang disabdakan Rasulullah SAW, tetapi dari
Karakter model beginilah Khawarij. Ah, ini rahasianya. Nanti kita akan bahas itu tentang Khawarij. Bahwa yang diperhatikan oleh Rasulullah itu adalah pembentukan dasar sifat, bukan materi. Misalnya gini, orang Khawarij mengatakan kami tidak mengkafirkan dosa besar, berarti kami bukan Khawarij dong. Iya betul, memang tidak sama dengan yang Khawarij yang dulu. Makanya kita nyebutnya neo Khawarij, Khawarij gaya baru. Tapi sifatnya sama, karakternya sama dengan yang dulu-dulu itu. Nah, jadi tadi dilarang ke tempat-tempat yang sudah pasti merupakan tempat yang diazab. Ya, kita kalau umroh mungkin nanti disuruh ke tempat itu bagaimana? Ya oke, boleh kunjungan menjelaskan kepada jamaah, lalu harus nangis. Masuk pada jamaah kita nangis ya. Nangis karena mengingat, ini nangis sambil ketawa. Nangis karena mengingat azab yang Allah timpakan kepada kaum itu. Nah, kalau kita mentadaburinya dengan benar-benar, kita betul-betul bisa nangis. Bahwa mereka kebayang bagaimana kuatnya kaum, siapa nama kaum Nabi Saleh tadi? Samud. Bagaimana kuatnya mereka, tidak ada tandingannya sampai bangsa sampai saat ini pun, kuatnya mereka dan pintarnya mereka. Kekuatan dan kepintaran itu yang menyebabkan mereka sombong. Ya, sampai mendustakan para nabi. Kalau kita membaca sekilas, kayak nggak ada lagi ya kayak gitu ya sekarang ya. Benar nggak? Nggak ada lagi. Enggak, siapa bilang nggak ada lagi? Tidak ada satupun cerita dalam Al-Quran yang tidak ada lagi di sini. Memang tidak sama persis seperti itu, tapi filosofinya sama. Orang-orang kalau dia sudah merasa pintar, maka dia akan merupakan Tuhan atau membangkang peraturan Tuhan. Mungkin tidak ada yang 100% sama dengan kaum Nabi terdahulu, ingkar betul, ya. Tetapi mungkin ada 50%-nya lah, 10%. Intinya dia tidak mau patuh kepada aturan-aturan Tuhan. Tidak cocok dengan zaman ini. Itu kan banyak sekarang. Begitulah yang terjadi. Memang tidak total ingkar Tuhan, tidak. Tetapi tidak mau menjalankan aturan-aturan Tuhan karena merasa ini tidak cocok dengan daerah sini, tidak cocok dengan zaman ini. Misalnya hukum. Ya itu bagian dari pengingkaran. Nah, jadi Nabi Saleh letaknya di situ. Tempat-tempat yang kaum diazab itu, kan banyak kaum yang diazab, cuma kita tidak tahu saja. Nah sekarang ini yang lagi sempat ramai adalah masalah laut mati. Boleh nggak kita berenang di laut mati? Kenapa laut mati? Karena konon itu adalah tempat kaum Nabi Lut. Tapi kalau laut mati, tidak ada nas. Tidak ada nas bahwa disitulah tempatnya. Cuma perkiraan orang di sekitar situ. Nah, tapi kalau di sekitar situ, yang dilarang itu yang tempat kampungnya dia itu saja. Bukan keseluruhan. Kalau radius berapa kilo tetap dilarang, repot juga. Nah, laut mati itu kan luas. Sampai 70 kilo. Jadi bukan. Insya Allah, kalau laut mati insya Allah masih aman. Masih boleh dimasuki. Memang tempat kaum Nabi Lut itu sekitar situ. Cuma di mana persisnya, kampungnya kita nggak tahu. Nah, yang harus nangis itu kalau ketahuan betul persis itulah kampungnya. Kaum yang diazab tadi. Nah, Fir'aun misalnya. Bagaimana? Masa masuk Mesir kita nangis? Nah, kan bukan gitu maksudnya. Maksudnya tempat kaum itu diazab. Berarti kalau mau nangis adalah tempat di mana laut Fir'aun ditenggelamkan. Dan di mana spotnya? Mana kita tahu? Yang jelas antara Laut Merah itulah, penyeberangan ke arah Mesir sana itu, dari Jeddah ke Mesir itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi dirahasiakannya tidak ketahuannya tempat itu ya berhikmah juga, sebab kalau semuanya kita tahu, masa harus nangis terus gitu, pas sampai ke spot itu. Ya, cukuplah tempatnya Nabi Soleh saja yang diketahui dengan pasti, itulah tempat umat yang diazab, dan Rasulullah telah mencontohkannya. Beliau sampai di spot itu menangis dan buru-buru. Begitu. Nah sekarang malah saya nggak tahu persis ya apakah tempat Gunung Gajah itu masuk ke dalam spot yang terlarang itu. Tapi yang jelas itu kan dekat-dekat situ. Lalu kemudian
joget-joget pada DJ, perempuan buka aurat. Kemarin tuh kalau tidak salah, masih bulan April tahun 2025 ini. Ada pestanya. Inilah Arab Saudi menjadi semakin sekuler, liberal, atau disebut dengan westernisasi namanya. Westernisasi, istilah Arabnya at-taghrib, membuat kebarat-baratan dengan budaya itu. Merasa bangga remaja-remaja Saudi dengan kebudayaan-kebudayaan itu. Yang selama ini mereka terkungkung, lalu tapi memang berat. Orang tidak dibangun mungkin imannya. Lalu mereka melihat tontonan orang Amerika enak ya, bisa joget-joget. Masa di negara kita nggak boleh sih? Akhirnya ketika itu dibuka, jadi keluar semua orang-orang fasik yang memendam kefasikannya tadi. Ya, tapi memang mau nggak mau di negara Saudi yang selama ini tidak dibolehkan, lalu kemudian menjadi boleh, lalu bahkan disemarakkan oleh pemerintahnya. Jadi bagaimana tidak orang tidak membenci kalau seperti itu? Nah, jadilah bin Salman ini menjadi penghancur negara Saudi. Lalu orang-orang sana itu mengatakan penjaga tauhid. Yang menjaga tauhid itu nenek moyangnya dulu. Nah sekarang dia mau meruntuhkan tauhid itu. Biladut tauhid. Biladut tauhid itu dijaga oleh orang-orang, para ulamanya, oleh para pemimpin yang memang dulu memang menjaga tauhid. Dan sekarang malah enggak. Malah konon katanya dia bikin patung buat dirinya sendiri. Lalu intinya dia merusak negara tauhid itu. Maka bin Salman adalah perusak negara tauhid. Itulah yang ditentang orang. Ya. Sampai mana tadi? Kenapa kita jadi bicarain Saudi ini? Gara-gara Nabi Soleh, gara-gara kisah Nabi Soleh. Kenapa? Karena kampung Nabi Soleh ada di Arab Saudi, dekat Madinah itu, yang sekarang spotnya ada di situ. Jadi disitulah kebudayaan atau peradaban umat Samud yang Iram Zatil Imad. Iram itu apa? Para ahli tafsir berbeda pendapat, nama suku kah, apa nama tempat kah, yang tadi Zatil Imad. Dia punya tiang-tiang yang kokoh sampai sekarang orang tidak bisa, mau secanggih apapun teknologi tidak akan bisa menandingi kekokohan buatan orang-orang dulu. Kuatnya luar biasa, bayangkan. Mereka bisa hancurkan batu dengan bagaimana ya? Udah nggak ada tandingnya lah. Karena saking kuatnya itulah mereka kemudian menyombongkan diri. Itu dinamakan apa? Maghrur. Maghrur itu orang tertipu dengan kehebatan dia sendiri. Kadang-kadang orang tadinya soleh, tapi ini kan saya memang hebat. Apa? Innama utituhu ala ayo Hafiz, ayo ala ilmin indi, kata siapa tuh? Qarun. Kan memang aku pintar kok. Kan memang aku pintar maka aku kaya. Enggak kayak kalian itu, kere. Karena kalian bodoh. Kira-kira gitu lah. Inna ma'utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Jangan bilang apa namanya wala tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang bergembira. Hah? Berarti nggak boleh gembira dong. Itu akibatnya kalau baca ayat sepotong-sepotong dan tidak ngerti konteks. Maksudnya yang farihin yang dilarang di sini adalah yang membanggakan dirinya. Inilah hebatnya saya ini. Innama utituhu ala ilmin indi. Nah, ini kan memang saya pintar, makanya saya bisa kaya. Kayak saya dong. Nah, akhirnya apa? Orang-orang kan yang ngelihat dia apa? Apa tuh kata orang? Mengharapkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Lalu apa kata orang yang beriman? Apa? Ya, kadang ngeblank. Ya udah. Pokoknya intinya seperti itulah. Intinya orang kalau sudah, padahal Qarun tadi kan orang soleh, sepupunya Nabi Musa, orang dekatnya Nabi Musa. Kenapa bisa sesat? Karena terlalu sukses. Maksud sukses duniawi. Hati-hati. Jadi kadang ujian, kesengsaraan, kemiskinan yang Allah timpakan
adalah untuk menghindarkan kita dari korun, dari jadi korun. Dia usaha kok sukses terus, hati-hati. Ini nikmat Allah ataukah istidraj? Ada yang dapat nikmat seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, tapi dia kan nabi. Ada yang seperti itu jadi korun. Jadi apa inti dari kisah para umat-umat Ad maupun Samud ini? Intinya adalah jangan tertipu dengan kesuksesan, kekuatan yang kita miliki. Itulah yang membuat mereka lupa kepada Allah sampai ingkar kepada nabi-nabi mereka. Dan pastinya ada sifat kesombongan. Ini nabi ini apa sih, ganggu aja. Artinya orang-orang umat-umat yang dibinasakan dari zaman para nabi yang dulu adalah orang-orang yang memandang remeh kepada para muslihun, para juru dakwah. Orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Inti pangkalnya itu di situ. Kenapa? Karena menghalang-halangi keinginan nafsu mereka. Ya. Akhirnya diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, pelajarannya buat kita adalah itu kan umat qad khalat, sudah berlalu. Tapi pelajarannya apa buat kita? Pelajarannya hati-hati dengan kesuksesan. Intinya mereka kan tadinya orang-orang beriman, tapi lalu kemudian bisa lupa kepada Allah karena kesuksesan duniawi mereka. Bukan orang tidak boleh sukses duniawi, bukan. Makanya kan apa kata teman-teman Qarun? Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa katanya? Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu yang ngomong siapa? Teman-temannya Qarun. Makanya kita tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu bukan Allah menceritakan perkataan teman-teman Qarun. Itu namanya dalam istilah ilmu tafsir kalam mahki. Kalam mahki itu artinya Allah menceritakan kalam orang, bukan firmannya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipuan kalian wahai wanita itu sangatlah besar. Itu firman Allah? Enggak, itu perkataan si rajanya itu yang istrinya menggoda Nabi Yusuf itu. Bukan firman Allah. Allah menceritakan perkataan dia. Itu namanya kalam mahki. Atau jangan sampai juga Allah Ta'ala berfirman, ana khairum minhu khalaqtani min nar. Jadi kalam mahki itu artinya Allah dalam Al-Quran disebutkan kalam orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan firman Allahnya langsung. Maka kita tidak bisa mengatakannya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Enggak. Terus sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, nah itu boleh. Karena kalimat itu adalah kalimat yang disetujui oleh Allah. Ya, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sekalipun itu bukan firman Allah, dia kalam mahki, tapi isinya memang disetujui oleh Allah karena kalam teman-teman Qarun yang menasehati Qarun. Gitu. Baik, itulah sampai kita selesailah kita kepada Nabi Soleh, ya. Ada beberapa kitab sih yang baru. Ini kan asli tulisan orang Indonesia ya. Jadi memang bahasanya sudah disesuaikan dengan kita. Kalau kita mau baca yang terjemahan, biasanya kan yang terjemahan itu biarpun sudah diterjemahkan, kalau uslubnya uslub orang Arab, kadang-kadang ya ada beda lah dengan zauknya kita. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau baca bahasa Arabnya, banyak para penulis yang telah menuliskan kisah-kisah dalam Al-Quran. Atau ya kalau nggak baca ininya Ibnu Katsir aja, Qasasul Anbiya. Tapi kalau nggak salah itu agak banyak anunya sih. Jadi ya semua riwayat tuh diceritakan. Kalau orang nggak terbiasa membaca riwayat, bosan juga dia.
Nah, maka buku model tulisan Kiai Haji B. Arifin ini meringkas itu semua supaya menjadi satu kesatuan yang enak dibaca. Gitu. Oke. Habis Nabi Soleh, Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, di sini panjang nih. Nabi Ibrahim inilah, karena Nabi Ibrahim tidak musnah umatnya. Dan berlangsung panjang sampai berketurunan-keturunan dari Nabi Ibrahim lanjut ke Nabi Ismail, Ishak lanjut lagi. Ismail punya peradaban tersembunyi sampai akhirnya muncullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringati enggak nih? Wah, ahli bid'ah nih. Untung kita gak siaran langsung. Jadi gimana nih? Boleh kan yang peringati Maulid? Oke. Masa iya orang ceramah aja gak boleh? Dan 12 Rabiul Awal itu juga masih belum pasti sebagai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti adalah wafatnya beliau memang 12 Rabiul Awal. Jadi orang kalau merayakan 12 Rabiul Awal merayakan wafat bagaimana? Ya, orang bermaulid itu maksudnya bukan seperti orang-orang para sufi yang merayakan itu secara hulu, ya, baca salawat tertentu, nanti ruh Rasulullah SAW datang, macam-macam dah kisah-kisahnya yang tidak masuk akal, ya. Maka kita harus berdiri ketika membaca apa itu dalam Al-Barzanji itu. Ada kalimat itu berarti kita harus berdiri. Orang kampung tahu tuh. Kenapa berdiri? Kadang-kadang orang kampung nggak tahu juga kenapa berdiri. Kan saya lihat nenek moyang saya berdiri, ya berdiri juga saya ngikutin aja. Berdiri itu karena mereka menganggap ruh Rasulullah SAW lahir pada saat Anda membaca itu. Pada saat bacaan apa sih? Ya. Yang mana ya bacanya? Yang mana Maulid? Enggak, pas baca itu orang kan berdiri. Karena pernah ikut gak sih? Enggak, pas baca apa gitu dia berdiri karena keyakinan bahwa ruh Rasulullah SAW sedang hadir. Banyak lah karang-karang cerita di situ yang dia inilah pangkal kebid'ahan ini adalah orang-orang sufi yang suka ngarang-ngarang. Orang cerita, ngarang kadang hadis palsu dipakai. Masih mending dia pakai hadis palsu, masih ada sanadnya. Kadang dia bikin hadis sendiri. Seperti ada seorang syekh yang adalah kalau sufi ini banyak lah ceritanya. Seakan-akan mereka tak perlu hadis. Dia pengen katanya dia bisa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan terjaga, roh Rasulullah datang kepadanya. Dan dia kalau ditanya, "Ini hadis ini sahih enggak, Syekh?" "Bentar ya, tunggu dulu. Saya ke kamar." Ke kamar. Oke. Tadi saya sudah ketemu dengan Rasulullah di kamar. Dia bilang hadis itu sahih, padahal itu hadis palsu. Ini hancur agama kalau kayak begini. Ya buat apa kita menuntut ilmu kalau bisa ada orang bisa ketemu langsung Rasulullah SAW sama dia aja jadi nabi. Jadi inilah logika nggak masuk. Ya memang ini nggak bisa masuk logika, agama itu nggak masuk logika. Iya agama, tapi kan Anda yang bikin, itulah namanya bid'ah. Jadi dia bikin sendiri sumber agamanya, makanya betapa banyak kesesatan dari pengikut-pengikut sufi ini yang mana akhirnya antar mereka sendiri kadang enggak saling mengkafirkan atau saling menyesatkan. Maka marahlah mereka kalau ada penentang-penentang bid'ah seperti itu. Imam marah karena pemasukannya jadi berkurang, orang nggak mau bayar lagi ikut tarekat, atau ya memang karena kebid'ahannya yang ditentang atau yang dibongkar orang. Nah itulah makanya dakwah memberantas bid'ah tetap harus ada. Karena bid'ah itulah yang membawa kesesatan umat. Bayangkan kalau semua orang jadi mengamalkan yang model-model begitu. Jadi apa agama ini? Jadi melenceng mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak. Dan disitulah berlakunya hadis-hadis tentang keburukan bid'ah itu. Ngarang sendiri. Cara ibadah ngarang sendiri. Zikir harus muter kayak alirannya Jalaluddin Rumi. Repot tuh kalau kita kadang tur
ke Turki, itu paling banyak, atau Uzbek. Kita bawa orang ke makam-makam itu kita harus ceritakan dia ini tokoh sesat. Biar berani gak ya para umroh ngomong begitu, para pembimbing umroh ngomong begitu. Wahai bapak ibu sekalian, ini makam tokoh sesat yang membuat bid'ah nari-nari. Itu dalam tasawuf itulah rata-rata gudang bid'ah yang paling banyak. Mereka punya konsep-konsep sendiri, terutama tasawuf falsafi yang tokoh-tokohnya antara lain termasuk Jalaluddin Rumi itu bikin tarian segala macam. Kenapa putar-putar berjam-jam gitu nggak mabuk, nggak kita muter-muter aja bisa pingsan, dia muter-muter begitu. Pernah lihat nggak sih? Ini wawasan tuh harus dia, bukan berarti kalian melihat maksiat, enggak, fenomena yang ada di masyarakat harus lihat. Orang bisa muter-muter gitu. Namanya as-sakar. Sakar tadinya mabuk. Mabuk apa? Kerasukan Tuhan atau kerasukan roh-roh malaikat, padahal kerasukan setan. Nah itu. Sampai mana tadi? Kenapa saya jadi ngomong itu? Hah? Nabi Ibrahim, terus hubungannya apa dengan itu? Hah? Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Oh, Maulid, gara-gara Maulid. Jadi orang memperingati Maulid dengan keyakinan bid'ah. Baca bukunya Barzanji. Barzanji kan karangan sastra yang banyak juga cerita-cerita nggak benernya di situ. Ya, intinya kita tidak memerlukan kitab itu. Banyak kitab-kitab yang diriwayatkan dengan kenapa tidak membaca Sirah Ibn Hisham atau kepanjangan, oke lah. Ya intinya saja, mukhtasarnya saja banyak. Bukan syair, tinggal bikin aja syairnya. Banyak juga kalau nggak salah yang udah bikin syair atau apa dalam bentuk nazam seperti Al-Barzanji itu. Ya, jadi ya sedikit berbicara tentang Maulid atau mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita kenang? Iya banyak. Cuma persoalannya umat sekarang memang harus dikembalikan. Apa sih yang ada kenang dari Rasulullah SAW? Kepribadian seorang Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Kalau setelah menjadi nabi sih udah beres lah. Ini wahyu. Sebelum. Siapa dia? Apa dia terkenal karena apanya? Ilmunya atau akhlaknya? Beliau tidak dikenal sebagai orang paling pintar, ahli teknologi, cerdas, tidak. Bahkan tetap ummi. Ummi itu artinya apa? Buta huruf, tidak bisa menulis membaca. Dan itu memang seakan-akan menjadi takdir Allah. Kamu harus ummi. Supaya apa? Supaya orang tidak punya alasan bahwa dia yang menulis Al-Quran. Orang dia ummi kok. Dia tidak bisa nulis membaca, kenapa kamu bisa tuduh dia yang menulis Al-Quran? Akhirnya gagal tuduhan itu. Oke, kalau gitu mungkin dia dapat dari ini kali, yang lain ada penulisnya kali. Nah, gitu tuduhan-tuduhan orang terhadap keaslian Al-Quran. Dan itu terpatahkan dengan umminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak. Jadi dikenalnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disukai orang karena akhlaknya. Maka kita pada dai, kalau yang ingin mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki dulu apa? Akhlak sebelum ilmu. Banyak pengajian sekarang ngajarin orang ilmu tapi tidak ngajarin orang akhlak. Makanya orang nggak suka sama dia. Jadi karena ada sebagian orang itu ya, saya kemarin baru pulang dari ini kan Jumat lalu saya kan ke Sumatera Barat sana. Ya kita masuk ke masjid-masjid menyampaikan masalah Palestina. Nanti insya Allah kita akan sampai ke Palestina ya, maksudnya materi kita adalah Palestina. Masuk saya ke sebuah masjid di Bukit Tinggi, lalu melihat orang, wah jenggotan nih, kayak, tapi kita masih bertanya, ini kira-kira dari mana dia? Masuk kita mendekat, langsung dia menyapa, Assalamualaikum, ramahnya luar biasa. Oh berarti ini bukan yang itu ya.
Ini ternyata betul mereka lagi khuruj dan kebetulan tabligh di situ. Intinya mereka positifnya jamaah tabligh ini adalah dia ramah. Dia yang dulu menyapa. Pembentukan mental. Kita para dai juga harus begitu. Kadang-kadang dai itu dilihat orang, terutama dari kelompok situ tuh. Ini orang kaku banget ya. Kalau mandang orang juga sepertinya bawahnya dulu lihat. Kelihatan nggak mata kakinya? Terus lihat ada jenggotnya nggak? Udah begitu, biar kata cingkrang jenggot, lagi mana lagi nanya lagi ini dari mana? Jadi bawaannya ngelihat orang itu curiga aja. Semangatnya itu semangat tahzir namanya. Ada hindari yang begitu-begitu ya. Ketika kita ke tempat orang, kita harus membuka aura bahwa Anda aman bersama saya. Jadi tidak membuat orang insecure. Kebanyakan dai-dai dari kelompok-kelompok yang menamakan sunnah itu, dia, orang ngelihat dia itu aja, ini pasti gua bakal dianu nih sama dia nih. Gitu kan. Orang tuh insecure melihatnya. Lo lihat juga bagaimana mereka kalau ada orang-orang ceramah itu di masjid, mereka pada keluar sendiri sana. Nggak mau mendengar syubhat. Kalau nggak mau mendengar syubhat, pulang aja. Kadang-kadang suka main. Soalnya saya pernah ngalamin. Orang itu, saya lagi ceramah tarawih. Dia keluar sama teman-teman yang ngobrol di pelataran masjid sana. Begitu selesai baru dia masuk lagi nyapa saya karena kenal. Sama pengurus masjid dimarahin ini nih. Kalau udah dia suka keluar sendiri nih gitu. Sama pengurus masjid digituin. Dan itu memang udah karakternya. Karakter yang tidak diajarkan tapi masuk dalam alam bawah sadar. Seakan menjadi ciri khas dari kelompok-kelompok mereka itu. Karena kalau tidak mau mendengarkan ceramah dari orang-orang yang dianggap, apalagi yang dianggap menyimpang ini, hizbi, haraki segala macam ini, awas syubhat menyambar-nyambar, sementara hati ini lemah. Kan hatimu, memang berarti ini naif sekali, hatimu lemah, ngaji terus-terus masih menyambar-nyambar saja. Itu karena bukan hati lemah, tapi hatimu busuk. Fi qulubihim marad. Ada penyakit di hatinya. Nah, kecuali kalau orang itu benar-benar menyampaikan kesesatan. Tapi persoalannya di mereka sih semua sesat sih. Jadi orang menyampaikan tentang dakwah, pergerakan. Ini ajaran nggak benar nih. Bukti nggak benar mana? Kata syekh saya begitu. Jadi tumpul akalnya. Maksud saya gini. Maksud saya akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan wa innaka la'ala ilmin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq, akhlak. Dan akhlak itu bisa dibentuk, bukan karakter bawaan lahir. Kalau sifat orang pendiam, comel kalau kata orang Malaysia, apa tuh bahasa kitanya apa ya? Indonesianya apa comel dia? Ya comel juga sih. Cuma biasanya kalau comel tuh negatif. Maksudnya suka ngomong, nggak bisa diam. Apa bahasa kita ya? Kan ada pendiam, terus ada lawan pendiam apa dong? Cerai, comel ya sama aja. Ya itulah pokoknya. Adanya nggak bisa diam nih kalau ada aja obrolannya. Ya itu karakter, itu mungkin bawaan lahir. Tetapi yang misalnya rendah hati, senyum sama orang itu bisa dibentuk. Kadang ada juga orang yang susah senyum, tapi dia bisa membentuk seperti kayak jamaah tabligh itu dia dididik untuk di samping dengan segala macam kekurangan yang lain, tapi dia dididik memang bentuk untuk berani menyapa orang dan meyakinkan orang bahwa Anda dengan saya itu aman. Itu yang penting. Nah kalau orang merasa insecure duluan, kan dia ke bawah-bawah. Hati-hati nih, dia mau ngajarin kita. Akhirnya orang lari. Walau kunta fadda ghalidhal qalbi, apa yang terjadi? Ali Imran masa Imran aja nggak hafal. Lam faddu min haulik. Kalau kamu keras hati, maka mereka akan lari dari kamu. Itu peringatan Allah kepada Nabi kita. Nah, itu artinya peringatan juga kepada para juru dakwah. Nah, jadi membuat orang aman dan nyaman itu adalah kerjaan pertama para juru dakwah. Nah, Rasulullah SAW itu gitu sebelum jadi nabi. Maka dia dikenal dengan akhlak mulianya. Semua orang suka. Tidak ada yang tidak suka sama dia.
Dan semua orang percaya karena dia jujur dan amanah. Itulah makanya ketika wahyu ketika wahyu pertama turun, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang hafal hadis nomor 3 dalam Sahih Bukhari? Ayo. Hadis Sahih Bukhari. Hadis nomor 3. Kemarin kita udah bacakan nomor 2 tentang wahyu. Nah, ini nomor 3 apa? Badul wahyu. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qala awwalu ma budi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum fala yara fin naumi illa ja'at misla falaqis subhi dan seterusnya. Agak panjang. Tapi yang paling penting memang kalau ngapal hadis harus hafal sanadnya. Matannya agak sedikit nggak apa-apa lah, yang penting sanadnya benar. Dan sighatul adanya juga harus benar. Sighatul ada itu apa? Ini mustalah hadisnya udah sampai mana nih belajarnya? Ini tasqif ini kena semua cabang ilmu. Sighatul ada itu kalau apakah haddatsana, ataukah haddatsani, ataukah akhbarani atau an. Karena itu berpengaruh. Nah, ini dalam riwayat ini makanya Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis dari Al-Bukhari, Yahya bin Bukair. Gurunya di sini Yahya bin Bukair. Al-Laits hadatsana Al-Laits di sini adalah Laits bin Sa'ad. An Uqail di sini adalah Uqail bin Khalid bin Aqil. Nah, ini unik nih orang. Dia namanya Uqail, kakeknya namanya Aqil. Itu harus tepat baca nama orang itu. Kapan Uqail, kapan Aqil. Dari Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan awal pertama wahyu itu adalah Rasulullah SAW sering bermimpi dan selalu benar mimpinya itu. Wow. Tsumma hubbiba ilaihil khala, kemudian beliau jadi senang menyendiri. Fayatakhalla fi ghari Hira wa yatahannatsu fihi. Ayat ta'abbud, yatahannas, bertahanus di gua Hira sendirian, bukan bertapa ya, merenung saja sendirian. Itulah awal pertama wahyu sampai turun. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, sampai datanglah al-haq. Kok kalimat Sahih Bukhari al-haq, sementara beliau berada di gua Hira. Fa'atahu Jibril faqala iqra, ulama Nabi qari sampai 3 kali kan, dan setiap 3 kali apa yang terjadi? Faghattani hatta balagha minnil jahd, meluk aku sampai aku terengah-engah. Summa qala iqra. Ini harus ada penelitian nih. Kenapa orang nggak bisa baca dipeluk sampai terengah-engah baru kemudian disuruh baca lagi? Sampai akhirnya beliau bisa membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jibril meluk Rasulullah SAW itu pasti diperintahkan oleh Allah. Pasti ada rahasianya. Kenapa harus meluk? Kenapa bukan kenapa harus meluk? Dan meluk sampai hatta balagha minnil jahd, sampai aku terengah dipeluk sama ini dalam keadaan tegang begitu. Pasti ada rahasianya untuk pendidikan. Mungkin Allah alam, saya bukan ahli pendidikan, bukan ahli psikologi pendidikan, tapi mungkin bisa diteliti bahwa orang tuh kalau sudah ini terengah-engah gitu konsentrasinya full, ya kan? Kalau orang terlalu santai, buyar kemana-mana dia mikir, ntar beli apa nih, lauk apa nih, ikan tinggal berapa tuh di dapur, banyak pikirannya. Tapi kalau dia udah terengah-engah, dia mikir cuma di situ aja, fokus, mungkin, wallahu a'lam. Sampai akhirnya, dan Jibril juga tahu Muhammad tidak bisa membaca, kenapa disuruh baca? Apa tuh rahasianya di situ? Wallahu a'lam. Bisa kita explore, mencari, itu namanya tadabbur. Ya, mencari kenapa ini, karena nggak mungkin Allah iseng, nggak mungkin. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, itu yang harus dicari. Lalu pulang ke rumah, apa kata beliau kepada Zammiluni. Makanya turun nanti surah Al-Muzammil. Selimuti aku. Uniknya Khadijah, dia nggak bilang kenapa? Cerita dong. Kayak emak-emak zaman sekarang, enggak.
Ada suami lagi ini, ya sudah, ini ketakutan, ya udah selimutin dulu. Kenapa? Selimutin dulu. Nggak usah nanya dulu. Hatta zahaba minhul khauf. Kalau nggak salah begitu kalimatnya dalam Al-Bukhari. Sampai udah hilang ketakutannya itu, barulah wa akhbara hal khabar. Lalu beliau pun menceritakan tentang apa kejadiannya. Lalu kemudian mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir dengan diriku ini. Apa yang mau terjadi padaku ya? Siapa orang itu datang itu? Lalu memeluk aku begini-begini. Khadijah nggak tahu. Ya nggak tahu siapa. Tapi kan jawabnya nggak mungkin begitu. Nggak kan? Jawabnya apa? Ini intinya di sini. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Kalla la yukhzikallahu abada. Tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Ini kalimat kuncinya. La yukhzikallahu abada. Allah tidak mungkin menghinakanmu, wahai suamiku. Kenapa? Li'annaka tasilur rahim. Wa tahmilul kal. Wa taksibul ma'dum. Wa tanubu ala nawaibil haqq. Karena kamu itu kan orang yang selama ini selalu menyambung hubungan keluarga. Tasilur rahim. Berarti kalau mau jadi dai, mengikut Nabi SAW, sering-sering bersilaturahim. Ini kita nih kadang-kadang ya ada keluarganya nih, tinggal di mana? Di Bekasi. Puluhan tahun nggak pernah ketemu juga. Berarti dia bukan tipikal orang yang bersilaturahim. Silaturahim itu artinya apa sih? Membina hubungan baik dengan ar-rahim. Ar-rahim itu apa? Orang yang punya pertalian darah dengan kita, baik dari pihak ayah maupun ibu, keluarga, kerabat, itu namanya ar-rahim. Orang tiba-tiba datang ke orang lain yang nggak ada hubungan dengan dia, tiba-tiba saya mau silaturahim. Memang saya bukan apa? Ada hubungan keluarga dari mana? Ini nggak dari Nabi Nuh. Oke, dari Nabi Nuh sih iya. Tapi maksudnya yang silaturahim itu artinya memang itu adalah punya hubungan keluarga dengan kita, dan itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga bersabda, ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab kalian. Maksudnya siapa kakek saya, siapa keturunannya. Jadi mempelajari nasab itu sunnah Nabi. Oh, ini sepupu saya nih, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Ini. Itu harus kita sampaikan pada anak-anak kita kalau kalian punya anak nanti. Ini nih sepupu sekian kali. Kalau di kampus masih ada. Kalau di kampus sampai 7 kali. Habis 7 kali baru udah dianggap bukan keluarga lagi. Makanya ada 7 keturunan. Ya memang gitu. Tapi sebenarnya enggak terbatas 7 kali, 10 kali berapapun. Pokoknya ini masih kerabat. Orang Arab tuh biasanya gitu tuh. Itu memang sunnah. Kata tasilur rahim wa tahmilul kal. Tahmilul kal suka menanggung orang-orang yang terlantar. Wa taksibul ma'dum. Kamu mengusahakan sesuatu yang tidak ada untuk menjadi ada. Ya, pokoknya dalam masyarakat butuh apa nih? Kita adakan yuk, taksibul ma'dum. Wa tanubu ala nawaibil haq, dan kamu selalu berpartisipasi dalam kegiatan kebaikan. Nah, orang seperti ini kata Khadijah tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Jadi kamu tuh enggak apa-apa. Berdasarkan hidup kamu yang selama ini begini, maka orang seperti ini tidak mungkin dicelakakan oleh Allah. Itu kata siapa? Kata Khadijah. Ada beberapa sifat lagi, ada 2 lagi yang ada dalam Sahih Muslim. Nah, ini kalau kita membaca hadis. Baca hadis itu harus semua riwayat. Dalam Sahih Muslim nambah 2 lagi. Wa tasduqul qaul, kalau tidak salah. Kamu selalu jujur kalau ngomong. Itu ada dalam Sahih Muslim. Kenapa tidak ada dalam Sahih Bukhari? Karena ada sedikit masalah dari Yahya bin Bukair. Dia ini dianggap laisa bisiqah oleh Nasai dan dianggap la yuhtaju bihi oleh Abu Hatim. Loh, kok bisa orang begitu jadi gurunya Bukhari? Ya, itu pendapatnya Nasai dan Abu Hatim. Tapi Bukhari memakainya itu bertausiq kok dari dia di dalam sahihnya. Dan yang benar Yahya bin Bukair adalah la ba'sa bihi, tidak sampai derajat siqah tapi la ba'sa bihi. Makanya dia mungkin lupa dengan satu sifat lagi itu, yaitu tasduqul qaul, atau ada satu lagi sifat yang ada dalam Musnad Ahmad diriwayat dan tidak melalui Yahya bin Bukair. Muslim meriwayatkannya itu dari Qutaibah bin Sa'id kalau tidak salah. Membanding riwayat itu penting. Itu nanti ya kalau udah masuk dalam ilmu hadis. Jadi ada 7 sifat sebenarnya.
Yang tidak disebutkan dalam riwayat Yahya bin Bukair, dan mungkin yang lupa adalah Yahya bin Bukair, karena ada riwayat yang sama dengan sanad yang sama kayak tadi juga dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq, di mana kelima sifat itu disebutkan oleh namanya Ibnu Darinah atau Darinah ketika menyifati Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Darinah itu siapa? Ibnu Darinah itu yang nanya, Abu Bakar, kamu kenapa sih? Aku diusir kaumku. Kok bisa? Emang kamu kenapa? Selama ini aku tahu kamu itu tadi dinyebutkan tasilur rahim, tukrid daif, lupa saya salah. Tukrid daif, memuliakan tamu. Wa tanubu ala nawabil haq. Kok bisa orang seperti kamu yang begini sifatnya diusir sama Quraisy? Coba biar aku datang itu Quraisy. Akhirnya datang Ibnu Darinah beneran. Kalian ngapain ini? Ini Abdullah bin Quhafah ini kalian ngapain? Itulah nanti ceritanya ada di dalam kisah Abu Bakar. Makanya baca. Terlalu banyak yang harus saya sampaikan kalau saya nyampein semua. Baca buku sendiri. Beli buku. Kisah-kisah sahabat Nabi SAW. Terutama kisah Abu Bakar. Kalian tahu gak sih kisah Islamnya Abu Bakar bagaimana? Gimana sih? Apa yang unik dari? Hah? Dari? Kan ngaco kan? Abu Bakar. Itu kira siapa? Saya ingat santri BIK. Siapa itu Abu Hurairah? Lalu menjawablah seorang akhwat yang kuliah di S2 di jurusan dirasa Islamnya. Itu kan Ustaz yang sahabat Nabi yang buta itu. Kapan Abu Hurairah buta? Jadi campur antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ini penting. Jangan sampai salah identifikasi orang. Ya, jadi Abu Bakar itu. Abu Bakar tidak pernah musyrik. Salah satu di antara orang-orang yang tidak pernah musyrik. Abu Bakar, Muhammad, Abdullah bin Quhafah, Muhammad bin Abdullah yang hidup saat itu. Ada beberapa orang lagi sebelum Rasulullah diutus jadi rasul, mereka udah meninggal. Tapi di antara ini adalah Abu Bakar, Abdullah bin Quhafah, Muhammad bin Abdullah, termasuk kalau tidak salah Utsman bin Affan tidak pernah musyrik. Maksudnya mereka tidak, kalau Umar kan musyrik, sempat musyrik. Itu kan jelas kisahnya. Kalau Abu Bakar enggak. Jadi dia disuruh nunggu patung sama bapaknya. Dimain-mainin patungnya. Main-main. Kamu enggak bisa apa-apa, ditempelin sekalian. Jadi dia tidak pernah musyrik. Nah, ketika masuk Islam itu ketemu dia punya sahabat namanya Ibnu Darinah itu. Ini intinya banyak kisah unik di antara para sahabat itu yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita mengetahui karakter orang ini terbentuk. Gitu. Kebanyakan para pelajar sekarang ini jarang membaca sirah. Terus apa dong yang dibaca? Yang dibaca adalah tahzir aja. Akhirnya jadi bodoh. Biarin aja, jangan diedit yang ini kalimat ini. Biarin. Bodoh itu karena itu tadi tuh. Semangat ana khairum minhu. Jadi semangat orang ketika kita melihat orang lalu terbetik di hati kita. Ini kayaknya dininya sesat nih. Kayaknya ilmunya nggak seberapa nih dibanding guru saya. Kayaknya udahlah saya nggak usah dengar dia. Itu tuh karakter yang ke bawah loh. Karena dulu saya merasakan begitu. Jadi lama-lama kalau kita belajar itu tadi hati itu ditata bagaimana caranya. Itulah kenapa jamaah tabligh itu begitu. Terlepas dari kekurangan-kekurangan lain. Karena pas pernah kemarin itu juga datang seorang jamaah tabligh, yang ngobrol-ngobrol lah gitu kan, ngobrol-ngobrol, ujung udah pernah khuruj belum? Oh enggak, kita enggak khuruj. Oh ya khuruj dong, 3 hari 4 bulan. Ada dalilnya 4 bulan itu. Surah At-Taubah ayat 2. Ngakak saya. Surah At-Taubah ayat 2 apa? Fasihu fil ardi arba'ata asyuriw wa'lamu, berjalanlah di muka bumi selama 4 bulan. Itu dalil khuruj itu. Benar enggak? Ya enggak lah, itu ayat buat orang kafir. Silahkan kalian berjalan selama 4 bulan. Nanti habis 4 bulan perjanjian selesai, kalian akan masuk Islam atau kami perangi. Itu ayatnya. Jadi bukan dalil untuk khuruj 4 bulan. Ya kadang-kadang mereka kadang-kadang kurang ilmu. Tapi pede untuk menyampaikan. Dan mereka juga mau mendengarkan dari orang lain. Makanya ketika kita ceramah, mereka pasti rame mereka. Dan mendengarkan, nggak ada yang baca Quran sendiri gitu, kayak kelompok sebelah itu, karena nggak mau dengar syubhat.
Apa itu akhlak? Jadi di sini yang saya sampaikan tadi. Ketika akhlak Anda dilihat bagus, orang menjadi aman dengan Anda, dakwah mudah masuk. Itulah Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang mulia tadi. Ya, akhlaknya yang mulia tadi membuat orang percaya sama dia. Jadi, bahkan semua orang yang mendengar dakwahnya sebenarnya percaya. Tidak ada yang tidak percaya. Muhammad itu tidak pernah ada sejarahnya berbohong. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia menerima wahyu, pasti dia benar. Nggak mungkin dia bohong. Lalu kenapa mereka menentang? Karena takut tersaingi saja, takut dunianya diambil oleh Muhammad. Terutama Abu Jahal. Karena ada persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Mahzum ini. Nah itu persaingan model begitu kan terjadi kan sekarang. Banyak orang tidak mau menerima kebenaran karena dia berasal dari kelompok itu. Kelompok anu tuh. Jadi kelompok anu tuh nggak boleh ada benernya, harus dicari salahnya. Dan itu terbukti. Bayangkan orang-orang kita harus membenci kelompok Ikhwan Muslimin. Baik. Kalau gitu kalau dia punya benar dia berjuang, enggak kita cari salahnya. Biar dia salah. Akhirnya itu muncul dari hiqat, baghi namanya. Nanti insyaallah kita akan membahas masalah baghi. Ini bagian dari tazkiyatun nufus yang jarang dibahas orang. Padahal ini penting untuk para juru dakwah. Kenapa? Karena kebanyakan orang alim sesat gara-gara baghi. Apa itu baghi? Panjang penjelasannya. Nantilah insya Allah kita bahas ya. Karena tasqif ini memang melebar kemana-mana. Namanya tasqif itu perluasan wawasan. Ya. Maka dari itu, apa intinya kalau ingin sukses di pelajaran ini? Banyak-banyak membaca buku. Beli nanti. Nanti kalau ada teman yang beli, yang lain harus tahu diri. Tahu diri itu gimana? Anda boleh minjam, tapi jaga. Kadang-kadang apa itu yang menyebabkan orang rugi beli buku ini? Kemarin barusan saya ngajar di Depok. Ibu-ibu ini punya buku. Ada buku kita ngajar ke fikih Muyassar terjemahan. Semua punya buku, beli. Lalu, Bu, kemana bukunya Bu? Kok nggak ada? Kami taruh di situ, Ustaz. Enggak kami bawa pulang. Dipinjam sama santri-santri sampai sekarang nggak ada yang balik. Jangan gitu ya. Ini sembarangan, tidak bertanggung jawab. Akhlak. Rasulullah nggak pernah begitu. Jadi bagaimana Anda maulidan tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu dikenal dengan apa sifatnya? Apa arti al-amin? Memegang amanah. Kalau dia minjem pasti balikin. Kalau dia ngutang pasti bayar. Jadi orang yang sengaja nggak bayar utang itu tidak amanah. Tidak boleh merayakan maulid sebelum bayar utang, karena Anda tidak amanah. Nah iya, kita mencontoh Rasulullah SAW. Sebelum jadi Rasul itu yang penting. Kalau udah jadi Rasul, semua udah wahyu. Sebelum jadi Rasul, apa sifatnya sih? Akhlaknya bagus, amanah. Bayangkan ketika dia meninggalkan Madinah, tidak satupun amanah lagi yang tersisa. Ini merayakan maulid tapi ngembat uang umat. Apa yang Anda rayakan dari maulid? Uang pesantren dibawa kabur. Maulid apa yang Anda rayakan? Nah, gitu. Jadi ya udahlah, itu aja lah. Ya, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi kita insyaallah nanti akan membahas Nabi Ibrahim. Jadi panjang sekali. Sangat menarik sekali apa yang akan kita bahas dari kisah Nabi Ibrahim ini. Ya, karena inilah poros dari ketiga agama yang bersaing saat ini. Nah, kita akan cari apa sisi-sisi dakwahnya di sana. Jadi, insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan untuk membahas kisah-kisah Nabi Ibrahim dan nanti akan sedikit merempet kepada Nabi Lut dan itu ada yang masalah penting, itu masalah LGBT ini karena ini kekhasan kaum Lut. Karena itu masih terjadi sampai saat ini dan dia sebagai penyakit dan kita harus tahu kenapa kaum Lut bisa begitu. Bukan bawaan air, nggak mungkin. Kenapanya itu? Kalau kita sudah tahu penyebab penyakit, jadi kita tahu arahnya menghindari. Paling tidak langkah menghindarinya dari mana. Dan kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Itu harus tahu. Karena penyakit ini menular dan membahayakan. Dan banyak kejadian di pesantren-pesantren. Karena kalau pesantren kan asrama selalu laki ya laki, perempuan-perempuan. Justru banyak yang kejadian. Berapa banyak tuh kiai-kiai yang kemarin ditangkap di TV memperkosa santri. Santri kan santrinya laki semua. Ya jadi laki itulah yang diperkosa.
Itu kan bahaya. Ini kalau dia memperkosa, maaf ya perempuan, bukan wajar. Maksudnya, ya laki sama perempuan ya. Tapi kalau udah laki sama laki, gimana cara kita melindunginya? Orang sesama laki-laki sekamar dengan laki-laki, siapa yang tahu? Aman kan? Orang tidak curiga. Kalau orang dia bawa perempuan, orang bisa ngegerebek satu kampung. Kenapa bawa perempuan? Tapi kalau sama laki, siapa yang gerebek? Nah, itu kan bahaya. Jadi itu penyakit yang harus dihindari. Karena biasa terjadi dan ada gejala saja, jangan pernah diam. Itu berbahaya, itu akan dia menular. Jadi orang kena itu jadi kayak zombie. Kena gigit satu, dia akan gigit yang lain. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena ada jin yang berperan di situ. Dia tidak mungkin faktor nggak mungkin. Ada jinnya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.